Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia Sabrina. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 2011608 yang akan membawakan paparan analisis meminimalisasi risiko konsumtif mahasiswa dalam penggunaan paylater menurut prinsip syariah. Oke, next selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang pertama ada 4 tuh, ada latar belakang, yang pertama, yang kedua ada teori yang digunakan, yang ketiga ada penelitian terdahulu, yang keempat ada metode penelitian itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, yang pertama kita bahas adalah latar belakang atau fenomena masalah. Di sini dijelaskan dalam penelitiannya tersebut, latar belakang itu adalah mahasiswa merupakan salah satu kelompok konsumen yang sering menggunakan layanan paylater untuk membeli barang atau jasa. Namun, penggunaan layanan paylater juga dapat berdampak pada perilaku konsumtif, di mana mahasiswa dapat membeli barang atau jasa yang sebenarnya tidak mereka butuhkan dan tidak sesuai dengan kemampuan keuangan itu sendiri. Di era digital seperti ini, transaksi keuangan semakin mudah dan cepat dilakukan. Salah satu bentuk transaksi keuangan yang sedang populer di kalangan mahasiswa adalah penggunaan paylater atau cicilan online itu sendiri. Namun, penggunaan paylater juga dapat menimbulkan risiko konsumtif bagi mahasiswa itu sendiri ya. Nah, jika mereka mempunyai risiko konsumtif itu, nggak dilakukan yang nggak benar itu nggak bakal bijak gitu. Dalam konteks prinsip syariah, konsumtif yang berlebihan dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meminimalisasi risiko konsumtif dalam penggunaan paylater agar sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian mengenai analisis meminimalisasi risiko konsumtif mahasiswa dalam penggunaan paylater menurut prinsip syariah penting untuk dilakukan agar mahasiswa dapat memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak dalam konteks syariah. Dengan demikian, diharapkan bagi para mahasiswa menghindari risiko konsumtif yang berlebihan dan menerapkan prinsip syariah dalam penggunaan layanan keuangan itu sendiri. Next, selanjutnya ada teori penelitian. Di sini teori penelitiannya itu saya ada 4, menggunakan teori perilaku konsumen, yang kedua teori keputusan pembelian, yang ketiga teori keuangan syariah, yang keempat teori manajemen risiko. Di sini kita akan menjelaskan teori perilaku konsumen. Apa sih teori perilaku konsumen itu sendiri? Teori perilaku konsumen itu adalah teori yang digunakan untuk memahami perilaku konsumtif mahasiswa dalam penggunaan paylater, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti preferensi konsumen, sikap, persepsi, dan faktor sosial atau ekonomi. Dan yang kedua di sini adalah teori keputusan pembeli. Di situ apa sih teori keputusan pembeli? Di mana teori ini mengemukakan bahwa keputusan pembelian dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional dan emosional konsumen itu sendiri. Dalam konteks ini, analisis teori ini dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan paylater. Yang ketiga adalah teori keuangan syariah. Teori ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dalam Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebersamaan. Dalam hal ini, teori ini dapat digunakan untuk membantu memahami bagaimana penggunaan layanan paylater dalam dilakukan secara syariah dengan meminimalisasi risiko konsumtif yang mungkin terjadi. Yang terakhir adalah teori manajemen risiko. Teori manajemen risiko adalah teori ini dapat digunakan untuk memenuhi risiko-risiko yang mungkin terkait dengan penggunaan paylater oleh mahasiswa dan cara mengelola risiko tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam teori ini, ada prinsip-prinsip manajemen risiko seperti identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko konsumtif tersebut pada mahasiswa dalam menggunakan layanan paylater itu sendiri. Di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya itu saya ada 5. Yang pertama dari Sonia A. Tahun 2021, pengaruh penggunaan sistem pembayaran Shopee Paylater bayar nanti terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UIN Raden Intan, Lampung dalam perspektif bisnis syariah. Dan yang kedua ada Selvi DP dan Listiana Sri M tahun 2022, pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan vintage atau
vintage payment atau pay later pada Shopee, studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Yang ketiga ada Rahmawati LS dan Kurniawati DA tahun 2021, yang dimana di sini ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa dalam menggunakan vintage pay later. Terdapat dalam jurnal bisnis dan manajemen. Yang keempat ada Novita IA dan Hidayat R tahun 2019, pengaruh literasi keuangan, sikap dan perceived behavioral control terhadap penggunaan vintage pay later pada mahasiswa, terdapat dalam jurnal ekonomi dan bisnis. Yang terakhir ada Rahmawati FA dan Putri NA tahun 2020, yang judulnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan vintage pay later di kalangan mahasiswa, dalam jurnalnya manajemen dan bisnis. Di sini ada metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang dimana menggunakan metode survei pendekatan kuantitatif. Yang kedua teknik pengambilan sampel atau sampling proposif. Yang ketiga teknik pengumpulan data. Dan di sini teknik pengumpulan datanya itu adalah kuesioner, dokumen, dan wawancara. Yang di sini ada teknik analisis data menggunakan analisis statistik, deskriptif, dan inversial. Di sini metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif itu adalah menggunakan pendekatan cross-sectional dan longitudinal. Pendekatan ini dikumpulkan pada sewaktu-waktu tertentu pada 2 atau lebih waktu yang berbeda untuk melihat perubahan dalam variabel yang diamati. Yang kedua adalah pengambilan sampel. Sampelnya diambil dari populasi mahasiswa pengguna pay later di beberapa universitas atau perguruan tinggi yang dianggap mewakili populasi itu sendiri. Yang ketiga di sini adalah pengumpulan data, kuesioner, dokumen, dan wawancara. Datanya juga dapat dikumpulkan melalui observasi langsung atau pengumpulan data sekunder seperti laporan keuangan perusahaan penyediaan pay later itu sendiri. Yang ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data dikumpulkan dengan menggunakan metode statistik seperti analisis regresi untuk melihat hubungan antara variabel independen dan hubungan antara variabel dependen itu sendiri. Menggunakan konsumtif mahasiswa. Nah, next selanjutnya di sini ada variabel yang digunakan. Ini baru kerangka saya aja. Saya akan menggunakan yang pertama variabel independen Y. Variabel di mana variabel independen Y-nya itu adalah meminimalisasi risiko konsumtif mahasiswa dalam penggunaan pay later menurut prinsip syariah. Variabel dependennya atau X1-nya ini saya menggunakan perilaku konsumtif mahasiswa dalam penggunaan pay later. Yang kedua ada variabel X2-nya ini saya menggunakan risiko konsumtif mahasiswa dalam penggunaan pay later. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kesalahan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.